Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalin, saya Inkalira Febiani dari kelas 23 AK1 yang akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian konstitusi secara etimologis atau dari segi bahasa, istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituet, dalam bahasa Latin digunakan dengan istilah konstitusi, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstitusi, di dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah pemicu trust. Nah, apa makna dari istilah konstitusi itu sebenarnya? Dalam bahasa Prancis berarti membentuk, yang dimaksud membentuk di sini ialah membentuk suatu negara konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, ataupun dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segi peraturan mengenai negara. Rob Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakan dalam konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintahkan, dan hubungan antara kedua pemerintah. Nah, dan yang diperintahkan dalam konteks hak-hak asasi manusia ini diwujudkan dalam sebuah dokumen yang mana dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Konstitusi proklamasi baik dalam pembukaannya maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya memberikan landasan ideal dan struktural yang kuat untuk bekerja setingkat demi setingkat. Nah, merealisasikan dasar visi dan misi negara Pancasila dapat didapatkan bukti bahwa konstitusi proklamasi atau konstitusi pertama mempunyai rumusan norma fundamental dan juga aturan dasar yang paling otentik bukti konkretnya. Dalam pembukaan konstitusi proklamasi terkandung 4 pokok pikiran sebagai turunan dari prinsip-prinsip Pancasila. Pokok pikiran yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, di mana negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya. Jadi, negara yang mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, benar demikian, di mana negara menganut pengertian pembukaan yang menghendaki peraturan meliputi segenap bangsa Indonesia. Nah, seluruh inilah suatu dasar negara tidak boleh dilupakan. Nah, pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pokok pikiran kedua ini, pokok penjualan BMW yang menempatkan suatu tujuan untuk cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan juga merupakan suatu kuasa finalis sebab tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam undang-undang dasar untuk sampai dalam tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Nah, selanjutnya pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Makna pokok pikiran yang ketiga,
itu ialah pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana dengan pokok pikiran yang keempat? Nah, pokok pikiran yang keempat ialah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang dapat hakikatnya, yang mana merupakan sebuah penjabaran dari sila kedua Pancasila. Nah, pokok pikiran yang ketiga dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk mewujudkan 4 pokok pikiran tersebut, pembukaan Konstitusi Proklamasi juga menggariskan 4 fungsi negara. Apa aja sih 4 fungsi dari negara tersebut? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa sih sebenarnya makna dari pokok pikiran dan fungsi negara tersebut? Keempat pokok pikiran, pembukaan dan fungsi negara tersebut ialah pancaran, di mana dari keyakinan filsafati, keyakinan historik, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih atas penyampaian saya terhadap kesimpulan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang 1945. Saya Inkalira Febiani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.